Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nanda semuanya? Hari ini kita akan membahas kembali tentang materi klasifikasi makhluk hidup, yakni bagian yang ketiga. Ini adalah bagian terakhir, klasifikasi 5 kingdom. Sebelum mulai, marilah kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kemarin kita sudah bahas klasifikasi dikotomi dan kunci determinasi. Nah, hari ini adalah sistem klasifikasi 5 kingdom. Setidaknya ada 5 kingdom atau 5 kerajaan dari pembagian makhluk hidup ini. Pertama itu adalah Monera, kedua itu Protista, ketiga itu Fungi atau jamur, keempat itu plantae atau tumbuhan, kelima itu Animalia atau hewan. Nah, kita lihat satu persatu ya. Nah, yang pertama Kingdom Monera. Ini adalah makhluk hidup tingkat rendah ya, yang paling sederhana. Karena ciri-cirinya adalah bersel satu. Kalian lihat gambarnya itu sangat sederhana ya. Selnya hanya satu dan tidak memiliki inti atau prokaryotik selnya. Kemudian dia memperoleh makanannya dengan cara heterotrof. Salah satunya itu dengan membusukkan atau saprofit dan parasit pada inang. Contoh dari Monera ini adalah bakteri dan ganggang hijau biru. Nah, yang kedua adalah Kingdom Protista. Ciri-cirinya mirip dengan Monera, ada yang bersel satu, uniseluler, tapi juga ada yang bersel banyak, multiseluler. Nah, selnya ini sudah memiliki inti atau sel eukaryotik. Jadi, yang membedakan salah satu yang paling penting yang membedakan Protista dengan Monera adalah Monera itu masih prokaryotik, tidak memiliki inti, sedangkan Protista itu sudah eukaryotik, memiliki membran inti. Nah, kemudian ada 3 jenis dari Protista yang mirip jamur, mirip tumbuhan, dan mirip hewan. Gambarnya ada di sini ya. Ini juga termasuk makhluk hidup yang masih sederhana. Nah, yang ketiga adalah Kingdom Fungi. Fungi ini adalah jamur. Ciri-cirinya adalah ada yang masih bersel satu, uniseluler, ada juga yang multiseluler. Nah, selnya juga sudah eukaryotik. Eukaryotik itu memiliki membran inti. Nah, dia mirip tumbuhan tapi yang membedakannya adalah tidak memiliki klorofil. Tidak memiliki klorofil. Kalau tumbuhan itu memiliki klorofil. Berkembang biaknya juga hanya dengan spora ini ya. Nah, kemudian bisa hidupnya dengan saprofit, jadi pengurai ya. Seperti itu jamur ini ciri-cirinya. Kemudian yang keempat Kingdom Animalia atau hewan. Kingdom hewan ini dibagi menjadi dua, vertebrata dan avertebrata. Vertebrata itu bertulang belakang, sedangkan A itu tidak ya. A itu artinya tidak bertulang belakang. Yang bertulang belakang atau yang bertulang belakang ini ada 5 jenisnya. Ini ada Pisces atau ikan, amfibi, reptilia, aves, dan mamalia. Sedangkan avertebrata ini ada 8, tapi kita jelaskan nanti sekitar 5 saja yang paling populer. Ada moluska, arthropoda, echinodermata, solentrata, porifera, platyhelminthes, nematoda, dan annelida. Nah, ini kelompoknya ya untuk avertebrata. Sekarang kita lihat satu persatu. Ya, yang pertama ini adalah vertebrata, yaitu kelompok hewan yang memiliki ruas tulang belakang. Jadi dia memiliki tulang belakang ya. Sama seperti manusia, kita ini memiliki tulang belakang ya. Apa aja yang masuk dalam vertebrata? Coba kita perhatikan dulu. Ya, satu kelompoknya adalah Pisces. Pisces ini adalah ikan. Ciri-cirinya
kulitnya bersisik, berlendir, alat geraknya berupa sirip, pernafasannya insang. Nah, reproduksinya dengan cara bertelur, umumnya hidup di air. Ya jelas ini ikan, ada ikan hiu, ikan pari, ikan mas, dan ikan lele. Ya, semua jenis ikan itu masuk Pisces. Tapi ada satu yang biasa kita sebut ikan, nanti dia masuk mamalia. Nanti kita lihat. Yang kedua itu amfibi. Ciri utama dari amfibi itu adalah hidup di dua habitat darat dan air. Nah, kalian lihat di sini gambarnya kodok ya. Kodok atau kata ini alat pernapasan berupa paru-paru. Tubuh ditutupi oleh kulit tipis dan lembab. Reproduksi bertelur, alat geraknya dua pasang kaki dan berselaput. Suhu tubuh berubah-ubah. Contohnya selain kata itu salamander. Ya. Yang ketiga maaf, kelompok Aves. Ciri utamanya itu tubuh ditutupi oleh bulu. Aves ini burung ya. Alat gerak berupa sepasang kaki dan sayap. Alat pernapasannya itu bisa paru dan kantong udara. Kemudian reproduksinya dengan cara bertelur. Habitatnya di darat, suhu tubuhnya tetap atau berdarah panas. Nah, semua jenis burung masuk di sini. Ada penguin tuh masuk burung ya, merpati, angsa, elang, dan beberapa macam banyak sekali jenis burung ya, ayam dan sebagainya. Nah, kelompok yang keempat adalah reptilia. Reptilia ciri-cirinya dia melata. Alat pernapasannya paru-paru, alat geraknya ada dua pasang kaki dan otot perut. Suhu tubuhnya berubah-ubah atau berdarah dingin. Dia bertelur, bisa beranak dan bertelur dan beranak. Contohnya di sini kura-kura, buaya, ular. Kemudian kingdom animalia. Yang kelima adalah yang vertebrata nih ya, kelompok mamalia ya. Tubuh ditutupi rambut, hewan betina menyusui anaknya. Nah, salah satu ciri khasnya adalah mamalia ini menyusui. Alat pernapasannya paru-paru, alat geraknya sepasang kaki dan tangan atau bisa sirip juga. Nah, reproduksinya dengan cara melahirkan, berdarah panas. Nah, ini kalau kita lihat di sini yang kita sering sebut ikan atau Pisces itu ternyata mamalia, yaitu apa? Paus dan lumba-lumba. Nah, selain itu yang menyusui banyak ya. Ada kelelawar, kelinci, panda, ada hewan-hewan lainnya. Oke, yang kedua avertebrata. Avertebrata ini adalah kelompok hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang. Nah, yang pertama itu kelompok moluska. Ini lunak ya, tubuhnya lunak, tidak bersegmen, memiliki mantel yang membentuk cangkang. Nah, kayak bekicot, cumi, dan tiram mutiara. Kemudian ada kelompok arthropoda. Ini ciri utamanya adalah tubuh dan anggota geraknya berbuku-buku atau berruas-ruas. Pada kepala terdapat antena memiliki rangka luar dari zat kitin. Contohnya itu yang jenis myriapoda itu adalah lipan atau kelabang. Ada jenis crustacea, ini udang-udangan. Kemudian arachnida itu laba-laba. Insekta atau yang jenis insekta atau serangga itu contohnya ada belalang, kupu-kupu dan sebagainya ya. Yang ketiga kelompok porifera. Kalau porifera ini berpori, mudah mengingatnya sebagai porifera. Apa sih um, hewan berpori? Ini contohnya adalah kalian bisa lihat ciri-cirinya di sini. Spongia yang biasa ada di laut ya. Nah, ini yang sebenarnya ini kayak karang tapi dia sebenarnya adalah masuk jenis animalia atau hewan ya, hewan yang berpori. Nah, kita sangka ini mungkin batu ya, tapi ini sebenarnya adalah hewan berpori. Nah, kemudian ada kelompok Echinodermata. Ini ciri-cirinya adalah dia memiliki duri. Echinodermata itu ada durinya. Nah, contohnya bintang laut, pasti kalian udah tahu ya, bintang lautnya ada durinya, kemudian ada bulu babi, kemudian ada teripang ya. Nah, jadi ini banyak di laut ya. Nah, Echinodermata ini ciri utama tadi berduri. Kemudian kelompok Coelenterata. Coelenterata ini berongga. Ini ciri utamanya, dia berongga. Contohnya adalah anemon laut, ubur-ubur, dan hidra. Nah, kemudian
Kita masuk ke kingdom plantae atau tumbuhan. Kingdom plantae ini ada 3 kelompok besarnya, yaitu Bryophyta, ini yang tumbuhan tingkat rendahnya. Lumut. Bryophyta ini ciri-cirinya adalah uh, sudah memiliki akar, batang, dan daun namun belum dapat dibedakan. Udah ada akar, batang, dan daunnya tapi tidak bisa dibedakan. Lumut nggak bisa dibedakan mana akar, batang, dan daunnya. Kemudian tidak memiliki pembuluh angkut, silam dan flemnya nggak ada. Kemudian memiliki rozaid untuk menempelkan tubuh lumut pada tempat lembab dan teduh. Kemudian dia mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Contohnya ada lumut tanduk, lumut daun, dan yang kedua ada kelompok Pteridophyta. Pteridophyta ini adalah tumbuhan paku-pakuan. Nah, ini lebih tinggi tingkatannya dengan Bryophyta. Ciri-cirinya adalah telah memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Jadi udah terlihat jelas perbedaan mana akar, batang, dan daunnya. Kemudian sudah memiliki berkas pembuluh angkut juga, ada silam dan flemnya. Kemudian pada daun dewasa memiliki sorus yang merupakan tempat spora. Ini alat perkembangbiakan ini spora. Kemudian mengalami pergiliran keturunan juga, metagenesis. Ke kelompok kelompok Spermatophyta. Nah, ini tumbuhan tingkat tinggi ya, tumbuhan yang sudah berbiji. Ciri-cirinya memiliki akar, batang, dan daun sejati. Kemudian memiliki pasti pembuluh angkut atau xilem phloem, menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakannya. Dan dasar letak bakal bijinya Spermatophyta itu ada 2. Ini yang kita kenal dengan Gymnospermae dan Angiospermae. Apa Gymnospermae dan Angiospermae? Nah, bedanya adalah Gymnos ini dia memiliki bijinya terbuka. Angios itu memiliki biji tertutup. Biji yang terbuka ini maksudnya tumbuhan ini tidak dibungkus oleh daging buah. Tidak ada daging buahnya, ya. Contohnya itu adalah pinus, belinjo. Kalian tahu belinjo kan? Tidak ada daging buahnya, itu langsung bijinya yang kita makan. Kemudian pakis haji. Nah, untuk Gymnosperma ini nggak banyak contohnya. Sekitar ini saja, pinus, belinjo, pakis haji. Nah, Angiospermae itu memiliki biji tertutup, artinya biji tumbuhan ini dibungkus dengan daging buah. Ada daging buahnya banyak ini. Contohnya yang mangga lah ya, jambu biji, duren. Wah, ini banyak lah kalau yang ini. Yang Angiospermae. Nah, Angiospermae ini dibagi 2. Ada yang namanya dikotil dan monokotil. Mungkin sudah kalian kenal perbedaannya apa dikotil, monokotil. Jadi Angiospermae yang memiliki daging buah tadi itu bijinya itu ada yang bisa dibuka atau biji yang berkeping 2, dan di itu 2, dan mono itu 1. Jadi bijinya tidak bisa dibuka, mono. Jadi bijinya itu berkeping 1 atau satu kotiledon ini ya. Nah, di sini kalian baca perbedaan antara monokotil dengan dikotil. Dari bentuk tulang daunnya yang seperti ini berarti monokotil. Yang bentuk daunnya itu menjari seperti ini dikotil ya. Kemudian batangnya, dari batangnya bisa kalian lihat. Kemudian dari bunganya, jumlahnya ya, jumlah bagian perhiasan bunganya atau ya ada kelipatannya ya. Kemudian yang terakhir bisa dilihat dari akarnya. Akarnya kalau dia serabut berarti monokotil, kalau dia tunggang besar-besar itu berarti dikotil. Nah, ini perbedaan yang mendasar dari dikotil dan monokotil. Nah, monokotil ini contohnya apa? Itu ada padi ya, ada pisang, ada jagung. Nah, banyak ini juga contohnya. Kemudian kalau dikotil banyak juga ini ya, kacang-kacangan, kemudian terong-terongan, waduh, yang bergetah-getah, getah-getahan katanya. Nah, kalau ini banyak lah, kalian bisa lihat dari bijinya tadi, bisa dari daunnya, bisa diamati. Oke, sekian Ananda, sampai jumpa, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.